Perkenalkan, nama saya Melda Decresia Leol. Saya guru yang bertugas di SMP Negeri 1 Kepulauan Manipam, Kabupaten Serang Barat, Provinsi Maluku. Saat ini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya setelah mengikuti pelatihan ESDM IGI Workshop School Digital Marketing yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kota Bogor. Saya bersyukur sekali dapat mengikuti kegiatan ini karena dengan mengikuti kegiatan ini pengetahuan saya bertambah tentang bagaimana cara untuk mempromosikan sekolah. Pelatihan ini membuka wawasan saya bahwa ternyata marketing itu penting. Awalnya saya mengira bahwa marketing itu hanya untuk diterapkan di perusahaan-perusahaan guna mencari keuntungan dari para konsumen atau para pemakai jasa perusahaan. Tetapi ternyata marketing merupakan hal yang sangat penting yang juga harus diterapkan di sekolah sebagai bagian dari promosi sekolah agar sekolah kita lebih dikenal oleh masyarakat secara luas, dan hal ini tentu membawa dampak positif yang sangat besar bagi sekolah kita. Pelatihan ini tidak hanya membuka wawasan kita tentang pentingnya marketing sebagai usaha promosi sekolah, tetapi juga membahas dengan lebih detail tentang bagaimana cara memasarkan sekolah secara online. Bagi saya, hal ini sangat menarik dan sangat penting karena sudah sesuai dengan perkembangan zaman di era transformasi digital ini. Pelatihan ini merubah cara berpikir dan telah memotivasi saya untuk dapat memanfaatkan transformasi digital di tengah-tengah perubahan zaman ini untuk terus berinovasi guna memajukan lembaga pendidikan. Sebagai guru, kita memang harus melakukan yang namanya promosi sekolah jika ingin sekolah kita lebih berkembang ke depannya. Melalui pelatihan ini, saya telah belajar bahwa ternyata kegiatan promosi sekolah yang sering kita lakukan, yaitu kampanye dari mulut ke mulut, tidak boleh sekedar sampai di situ, tetapi harus lebih dikembangkan lagi lewat penggunaan media yang efektif, tetapi juga menciptakan lingkungan yang ramah. Hal-hal ini kadang kita sepelekan, padahal jika dimaksimalkan dapat membawa dampak positif bagi lembaga pendidikan kita. Dengan adanya marketing sekolah, tentu saja akan membuat kita menjadi lebih banyak dikenal di tempat lain. Hal ini akan membentuk citra positif pada lembaga sekolah kita dan menarik minat calon siswa baru. Dari pelatihan ini, saya menemukan 6 usaha marketing sekolah yang dapat diterapkan. Antara lain, 1. Memperbanyak calon murid baru. 2. Mengubah calon murid baru tadi menjadi murid baru. Ketiga, memperbesar daerah pendaftaran. Yang keempat, mempersering pendaftaran. Misalnya, ada pendaftaran gelombang 1, 2, dan selanjutnya. Kelima, memperbanyak orang-orang yang memberi referensi. The power of mouth. Kekuatan dari cara kita mengaudiensi atau menjelaskan ke masyarakat tentang kelebihan dan keunggulan lembaga kita. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai kemanfaatan sejak awal. Hal ini bertujuan agar semakin banyak masyarakat dapat menaruh simpati sehingga dapat berkontribusi kepada lembaga pendidikan kita. Selain itu, ada 12 jurus promosi sekolah yang perlu kita ingat bersama. Antara lain, yang pertama, direct mail lewat SMS, WA, FB, YouTube, Instagram, Telegram, email, dan lain-lain. Yang kedua, publisitas. Hal ini dapat dilakukan melalui media massa seperti majalah dan koran. Yang ketiga, advertising, misalnya kita memasukkan branding sekolah kita atau profil sekolah kita melalui spanduk, brosur, iklan, balehu, radio, TV, dan lain-lain. Yang keempat, telemarketing. Telemarketing ini perlu untuk dilakukan sebagai upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa sekolah kita adalah yang terbaik. Yang kelima, kunjungan rumah. Kita dapat melakukan kunjungan rumah untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat. Yang keenam, melibatkan orang-orang yang terdekat kita.
Misalnya, orang tua wali murid yang ada di sekolah kita untuk turut mempromosikan sekolah kita kepada orang yang mereka kenal. Yang ketujuh, endorsement atau bisa dibilang mempromosikan ketokohan. Dalam hal ini kita bisa meminta orang-orang penting di bidang pendidikan untuk sedikit berbicara tentang keberhasilan lembaga pendidikan kita dalam mendidik anak-anak. Yang kedelapan, membuka agen penerimaan murid baru di berbagai tempat yang strategis. Jadi bukan hanya saja di sekolah, tetapi kita bisa juga membuka di tempat-tempat lain, misalnya di swalayan dan lain-lain sebagainya. Yang kesembilan, memberi keuntungan bagi orang yang membawa calon murid baru kepada sekolah kita. Yang kesepuluh, kerjasama dengan instansi atau lembaga-lembaga pendidikan lain. Misalnya kalau kita berada di jenjang SMP, berarti kita bekerja sama dengan SD-SD di sekitar kita agar anak-anak mereka bisa disekolahkan di tempat kita. Yang ke-11, launching sekolah. Misalnya kita mengundang masyarakat untuk berkegiatan di sekolah kita. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu memberikan seminar atau training gratis kepada masyarakat. Kalau hal ini diterapkan, sekolah kita pasti akan lebih berkembang. Untuk semua ini, saya mengucapkan terima kasih banyak bagi para narasumber yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu untuk membagi ilmu dan membuka wawasan berpikir kami. Semoga Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih juga kepada panitia penyelenggara. Semoga pelatihan-pelatihan seperti ini selanjutnya dapat terus dilakukan. Sekian dan terima kasih.